Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Baik, udah makan? Sudah. Udah sholat subuh? Belum. Belum. Kok belum? Kok belum? Apa? Kok enggak? Nggak apa-apa, biasa aja kayak sehari-hari sama ibu. Bisa? Bisa. Oke. Kan hari ini adalah pelajaran UTK. Jadi, ibu akan membahas beberapa materi. Satu materi sih yang menarik yang akan kita bahas yang hari ini. Itu bisa di video, kemudian kita akan main-main. Nah, tadi di sini ada semua. Ya. Tidak. Kenapa? Siapa bakal hadir? Bulan dulu sakit. Bulan sakit. Sakit apa dia? Demam. Demam. Oh, lagi pandemi ya. Lagian juga ini lagi musim peralihan. Jadi rawan sakit. Jadi nanda-nanda semua pas di rumah jaga kesehatan. Jangan suka main air ya. Jangan. Pokoknya jaga kebersihan segala macamnya biar tidak sakit. Oh aku. Santai lah, santai aja, apa itu nggak makan kok. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar materi pagi hari ini, ibu mau buat kontrak pembelajaran seperti biasa ibu kasih sama Nanda. Oke, kontrak yang pertama adalah Nanda mau kita belajar siang hari ini itu santai, serius atau santai tapi serius? Santai tapi serius. Yang lain gimana? Santai serius atau santai tapi serius? Serius. Setuju semua santai tapi serius? Setuju. Katanya mau santai tapi serius, tapi kok ibu lihat semuanya masih kaku. Santainya mana? Santai, relax. Oke, santai tapi serius. Oke, yang kedua, Nanda mau kita ngomong atau membahas materi ini pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, karena kita akan bahas pakai bahasa Indonesia, Nanda semua ketika ibu nanya, ketika ibu minta simpulkan segala yang kita bahas nanti harus pakai bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke. Kontrak yang ketiga, kan tadi dibilangnya pelajaran kita santai tapi serius. Nantinya ibu minta sama Nanda buat kalau misalnya ibu kasih video atau kasih PowerPoint atau pertanyaan-pertanyaan, Nanda bisa menjawab apa yang ibu tanyakan atau menyimpulkan apa yang ibu sampaikan. Bisa? Bisa. Oke, setuju? Setuju. Oke, dari 3 kontrak kita udah setuju semua ya? Setuju. Sudah, oke. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari ibu akan membahas materi siang hari ini. Materi siang hari ini ibu akan membahas tentang kepercayaan diri. Tahu apa itu percaya diri? Tidak. Kok nggak tahu percaya diri? Nggak tahu percaya diri itu apa? Berani. Berani. Oke, berani. Nanti kita bahas ya. Oke, tujuan pertama, tujuan umumnya ibu pengen Anda itu bisa paham, tahu apa itu percaya diri, kemudian bagaimana untuk memanajemen diri kita sendiri agar kita bisa percaya diri. Oke. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah tujuan khususnya ibu mau Anda bisa menerapkan kepercayaan diri itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ibu mau Anda bisa menampilkan perilaku yang positif ke depannya ke lingkungan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Tadi dia bilang misalnya ada perasaan takut gitu, minder di masyarakat ya gitu kan. Jadi karena udah belajar di sini, Nanda bisa lebih percaya diri lagi. Bisa? Bisa. Oke. Nah, jalannya pembelajaran kita siang hari ini, pertama ibu akan menampilkan video. Nanti Anda akan lihat, kemudian simpulkan. Kemudian ibu akan buat ada PPT atau PowerPoint, akan ibu sampaikan dan nanti juga akan menyimpulkan juga. Selanjutnya kita akan main. Mau main nggak? Mau. Oke, main ya. Kita main pakai kayak kuis-kuis berhadiah kayak gitu, biar suasananya tuh lebih wow gitu ya kan. Oke. Udah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Gitu katanya makan. Oke, kita akan belajar. Pertama kita ngeliat video dulu.
Oke, kita akan lihat video dulu. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south Tempat of the bermain di snow. sebelah selatan salju, ada seekor domba dengan bulu-bulunya yang berkilau. Ia bercahaya di bawah sinar matahari berkilau yang bersih. Itulah dirinya yang membuatnya bangga. And he'd break out in Ia dance. menari-nari dengan semangat. Lihat tariannya, dan dia menari hingga tetangga-tetangganya itu ikut dia menari. Mereka menganggap tarian itu adalah hal yang menarik. Sehingga ya itu mereka itu menari-nari juga. Ya, betapa bahagianya hewan-hewan yang ada di situ melihat dia menari. Lalu pada suatu hari, domba yang awalnya cantik jadi nggak ada bulunya lagi, udah nggak cantik lagi. Udah karena dia udah nggak ada bulu, dia udah minder, malu sama teman-temannya yang lain, hewan-hewan yang lain, sehingga dia bisa menyendiri, misalnya cuman suatu hari lalu ada yang loncat-loncat datang kelinci bertanduk dari Amerika. Hewan yang bijaksana, kelinci harapan yang maka ini berhenti untuk melihat domba yang tadi muda nggak ada bulunya itu. Dia bertanya, Hena, kenapa sedih? Bulu, aku domba yang penuh dengan bulu. Aku menari di bawah matahari dan membanggakan diriku. Lalu mereka menyebut dengan kasar. Mereka mencukup buluku dan mengembalikan aku yang sudah gundul. Dan bukan itu saja, sekarang teman-temanku semua sudah mengejekku. Merah muda, apa salah dengan merah muda? Tampaknya kesanmu terhadap merah muda itu salah. Doesn't matter what color, black is nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up. Kadang-kadang kau senang dan kadang-kadang kau sedih. Saat kau bersedih hati, lihat di sekitarmu saja. Kalau kau punya tubuh dan kaki dan langkah yang baik, benarkan pikiranmu dan kau sudah lengkap. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slide on down, and you'll find you're up in what's called the round, round, round and rebound, round, and you're up right next to the sky. And you think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. Beberapa putar lalu bulunya berkumpul lagi. Jadi setiap tahunnya, setiap bulannya mereka orang-orang itu akan mengambil bulunya lagi sehingga dia kan jadi jelek lagi, nggak akan ada bulunya lagi. Dia belajar membiasakan diri, dia tak peduli kalau misalnya kondisi bulunya udah nggak cantik kayak biasanya lagi karena itu merasakan. Now in this world, ups and downs. So nice to know there are jackalopes around. Oke, the end. Udah nonton videonya tadi kan? Ya. Gimana menurut Anda video itu? Gimana? Kesimpulannya itu apa? Apa? Katanya pengen serius tapi santai tadi. Santai, Blek. Apa? Ibu minta perwakilan dari cowok sama dari cewek buat nyimpulkan atau bercerita ulang tentang video tadi ya. Ibu dari cewek, cowok, ibu minta yang di tengah. Coba ceritakan ulang atau simpulkan apa yang ada dilihat di video itu. Percaya diri.
Percaya diri. Percaya diri gimana? Temannya ada yang mau bantu? Bantu? Mau bantu? Di depan kayak di belakang mau bantu coba. Percaya diri gimana sih? Gimana? Oke, dari yang cewek aja lah. Ada yang mau, adik kamu udah lihat kan videonya kayak mana? Ada yang mau cerita kayak mana atau mau menyimpulkan video tadi? Yang di belakang? Gimana cerita tadi? Oke. Coba simpulkan video yang tadi. Kok nggak ada yang mau ngomong? Santai aja nggak apa-apa. Oke. Itu kan bantu Anda buat menyimpulkan video tadi. Nah di video tadi kan ada apa tadi hewannya? Domba. Domba ya, domba. Kemudian domba itu tuh punya bulu ya lebat, yang cantik, yang putih kayak gitu kan. Nah dia merasa bangga dengan kondisi tubuhnya yang seperti bilang cantik, punya bulu yang putih, lebat segala macamnya. Sehingga dia setiap hari bisanya cuma Loncat. menari. Dia menari sehingga hewan lain pun ikut dia senang, ikut dia bahagia, ikut menari juga sama dia. Kayak ular tadi loncat, ikan, apa lagi? Burung hantu, ya kan? Dan tupai, banyak yang loncat. Kemudian suatu hari datang peternak, kemudian ngambil dia, buat cukur bulunya, sehingga dia udah gak ada bulu lagi. Jadi dia udah polos, cantik. Dia masih cantik gak sih? Tidak. Gak cantik lagi kan? Nah, karena dia udah gak cantik lagi, dia merasa minder, malu sama kondisi tubuhnya udah gak kayak biasa. Dia mikir pasti teman-temannya juga ngejek-ngejek dia karena dia udah gak cantik gitu. Kemudian datang apa tadi? Kelinci dari Amerika. Kelinci dari Amerika, kelinci bijaksana dari Amerika. Dia melihat si domba yang melingkup tadi, dia bilang kenapa? Dibilang sama si domba, warnaku udah gak cantik lagi, aku udah berwarna merah jambu, dibilang tadi, sehingga teman-teman ngejekku. Jadi dibilang sama si kelinci tadi apa? Baik itu ungu, merah muda dan segala macamnya, itu hanyalah warna yang akan tetap cantik. Jadi inti dari cerita tadi apa? Awalnya dia minder. Kok dia ngomong? Udah, oke. Nah, itu ceritanya dapat dia simpulkan bahwa kalau misalnya kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, walaupun bagaimanapun kondisi tubuh kita, maka kita akan tetap bisa bahagia, akan tetap bisa diterima. Sehingga kunci utama adalah kepercayaan diri. Kalau kita percaya diri, kita terima nggak sih di masyarakat? Diterima. Kalau kita diam, antisosial, diam di rumah aja, pasti masyarakat kita jadiin nama nggak? Tidak. Enggak kan? Pasti orang mungkin pas kita lewat ya udah diam aja kayak gitu. Tapi kalau kita biasanya ceria, riang, percaya diri, kalau kita lewat di depan pasti ditegur, mau kemana kayak gitu. Iya kan? Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya. Ya. Iya. Iya. Kok kayak yakin pertanyaannya? Ya. Iya. Oke. Selanjutnya akan kita bahas ke materi, yaitu tentang percayaan diri. Nah, apa itu pengertian dari kepercayaan diri? Nanda di tengah coba baca. Pengertian dari kepercayaan diri. Pengertian percaya diri, kepercayaan, keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik yang dapat diberikan dan diterima orang lain. Oke, pengertian kepercayaan diri adalah kepercayaan, yakin, kemudian mampu, kemudian kita yang optimis, objektif, serta rasional dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik yang diberikan dan diterima, sehingga diterima oleh orang lain. Nah, optimisnya seperti apa sih di sini sehingga kita bisa ketika kita memberikan ke orang lain dan orang juga menerima itu, jadi menerima dengan baik juga. Optimis seperti apa? Ibu udah bilang nggak tadi di depan.
Oke, nah selanjutnya adalah karakteristik dari kepercayaan diri. Kalau seperti itu ciri-ciri dari kepercayaan diri. Orang yang percaya diri itu ciri-cirinya gimana sih? Nah ini ada beberapa. Pertama adalah percaya akan kompetensi dan kemampuan diri. Percaya akan kompetensi dan kemampuan diri. Menurut Nanda, kemampuan diri Nanda apa? Potensi. Dan coba apa? Nyanyi. Yang ini. Bakatnya apa? Main bola. Bola apa? Bola kaki, bola voli? Bola kaki. Yang ini? Menari, hebat. Ini? Bola kaki juga. Bisa jadi kesebelasan, udah cari orang aja lagi. Ini? Bola kaki, nah boleh nambah 3 orang. Yang ini? Makanya apa? Bola voli. Oke, bola voli. Nah, percaya akan kompetensi dan kemampuan diri sendiri. Tadi dibilang ada yang punya bakat bola kaki, tiga-tiganya, bola voli, bakat nari, bakat nyanyi, segala macamnya. Menurut Nanda apa ya? Kemampuan nyanyinya, narinya, kemudian main volinya, main bola kaki itu udah sampai kemana sih? Udah bisa jadi profesional belum? Belum. Tapi udah berani coba nyanyi sendiri entah di WC, udah pernah nari sendiri entah di kamar, udah pernah main voli sama teman-teman, udah pernah bola kaki nggak? Pernah kan? Berarti itu tandanya kalau Nanda percaya di diri karena udah berani menunjukkan walaupun sekedar di WC. Nggak apa-apa, yang penting keluar gitu kan. Mana tahu pas di WC selesai bola WC udah jadi suara males gitu kan. Suara siapa lagi yang suaranya bagus? Siapa aku yang suaranya bagus? Raisa, apa lagi? Ayu Ting Ting, segala macamnya. Nah, yang kedua adalah tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain. Nah, maksudnya itu kita tidak ikut-ikutan sikap-sikap yang nggak bagus supaya kita diterima oleh orang lain. Misalnya itu kayak ada teman jahil kayak gitu, kita ikutan jahil supaya kita bisa diterima sama orang-orang itu. Itu bagus nggak sih? Iya. Itu ciri-ciri dia tuh, dia percaya nggak sama dirinya sendiri itu bisa? Enggak kan? Karena dia ikut-ikutan, karena dia cuma jadi pribadi orang lain. Oke, selanjutnya berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain. Contohnya tadi, hobinya apa tadi? Nyanyi. Nyanyi biasanya di tadi apa? WC. Nyanyi di WC, kemudian pas nyanyi di dapur, dibilang sama siapa? Mama ya? Yang kakak? Abang, oke. Pas nyanyi di dapur dibilang sama abangnya tadi, suaramu jelek kayak kambing kebelit kayak gitu kan. Malu nggak? Enggak. Itu berarti dia terima penolakan dari orang lain. Terima kalau misalnya apa sih namanya tuh? Dikata-katain orang, karena itu bisa jadi sebuah pacuan agar kita bisa lebih meningkatkan diri. Oke. Nah, misalnya pas dia tadi dibilang suaramu nggak bagus kayak suara kami kayak gitu. Nah, dengar dia dibilang kayak gitu pasti dia akan lebih apa ya? Oh nanti ya, aku tunjukin suara aku bagus. Pasti itu kan. Ya kan, nanti pas abangnya lagi di kamar, nyanyi di kamar abangnya suara keras-keras biar abangnya itu dengar suara kita yang bagus itu ya kan. Pernah kayak gitu? Pernah. Wes berarti betul ya tadi. Oke, selanjutnya adalah mempunyai cara pandang yang positif terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain dan situasi yang luar. Ada situasi di luar dirinya. Nah, dibilang punya cara pandang positif terhadap diri sendiri. Kayak tadi, dibilang orang kalau misalnya tadi suaranya nggak bagus, kita pandang positif maksudnya itu mana ya? Oh, sekarang suara aku nggak bagus. Nanti kalau aku belajar pasti suaranya bagus sih. Kalau belajar bagus nggak suaranya? Bagus kan? Kalau belajar, kalau rajin latihan, bisa makan deh nggak main bola kaki ya? Bisa kan? Kalau latihan rajin, bisa kan nggak nari? Bisa. Kalau rajin main voli bisa pandai main voli ya? Bisa kan? Nah itu kalau misalnya kita pandang diri kita positif, kita akan berusaha ke depannya sehingga kita bisa lebih baik. Kemudian memandang orang lain itu kayak tadi orang yang menghina kita atau ngejek kita itu kita anggap sebagai sebuah pacuan. Kemudian terhadap situasi dari dunia luar. Selanjutnya kemudian adalah berani menjadi diri sendiri kayak tadi, nggak ikut-ikutan
ketakutan, kemudian punya pengendalian diri yang baik atau tidak mudi. Kayak tadi kalau misalnya pasti katakan sama abangnya, tentu dia nggak marah. Kemudian punya internal locus of control. Oke, kita kayaknya ada anggota baru, ada 3 orang, 1, 2, 3 nambah. Jadi kelas udah rame, berarti Anda semua harus bisa lebih rame lagi ya. Suaranya harus lebih kencang. Oke, karena udah nambah orang, sekarang juga tadi Ibu udah bahas beberapa materi, mungkin Anda utas atau segala macamnya, kita akan main games berhadiah. Mau? Mau. Mau? Kok sudah cowok yang nggak ada? Mau? Oke, game berhadiah permainannya itu katanya namanya ekspresikan kalimat. Ini ada kalimat-kalimat yang Ibu udah tulis, dan ini ada ekspresi yang harus Ananda tunjukkan. Misalnya tuh cuek, ekspresi cuek dengan kalimatnya kayak gini, misalnya saya senang hari ini bisa belajar BK, tapi ada ekspresinya harus cuek ya. Saya senang hari ini belajar BK, kayak gitu, cuek deh gitu ya kan. Udah cuek belum? Udah cuek kayak gitu. Bisa? Kita pakai 2 sistem. Pertama, kalau misalnya ekspresinya bagus dapat hadiah, kalau ekspresinya kaku kita kasih hukuman. Insya Allah. Oke, hadiahnya nggak besar, tergantung. Siap, Mai? Siap. Oke, kita pertama pakai nyanyian nyanyi ini lagu Potong Bebek Angsa, dikasih ke temannya kayak gitu. Nggak usah, itu kotor. Pakai ini aja. Lagu Bebek Angsa, oper ke temannya, nanti kita stop. Siapa yang kena di situ, itu yang bakal maju ke depan. Oke ya, mulai 1, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di buari, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Stop. Maju. Pilih kalimatnya. Ini kalimatnya, ini ekspresinya. Ini ekspresinya. Gak mau dipilih lagi? Apa? Ekspresi bingung. Kalimatnya. Buka maskernya dulu, gak apa-apa di depan. Biar bisa nampak gua yang tengah. Oke. Orang minggu biasanya suka garuk-garuk kepala kayak itu kan? Apa sih? Coba. Saya belajar BK sampai tertidur kemana-mana. Ya. Udah bingung belum? Belum. Kayaknya sebelum dia nampilin bingung itu udah bingung, karena pas mau tampilin depan nanti dia pikir kayak gitu dari depan. Iya nggak? Karena udah bingung dari awal. Udah. Mau coba-coba berapa? Dona. Yakin? Kalau Mbak ada jual tuh. Oh, kita nggak apa-apa. Oke, selanjutnya tadi mainin itunya, apa namanya? Penanya, dan nyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Atau 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, berlukis Tuhan kebenaran di masa doyangan apa? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Maju. Kalimat.
Bacain kalimatnya tapi pakai sedih gitu. Jangan senyum, pasang sedih. Tadi pagi saya tidak bangun. Orang sedih senyum ya? Enggak. Coba lagi. Tadi pagi saya tidak bangun. Udah? Udah? Kurang. Berarti masih ada yang kurang. Coba lagi. Tadi pagi saya tidak bangun. Memang udah ekspresi bahagia terus ya, nggak apa-apa. Oke. Mau berapa coklatnya? Tidak jauh. 1, yakin? Oke, selanjutnya beda sama siapa tadi? Itu kita nyanyi lagu Oke, balonku. Penyanyi balonku ya. Terserah, misalnya ini mau ngelempar ke siapa terserah, nggak harus ikut jalur, nggak harus. Oke, 1, 2, 3. Badanku Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah muda, merah muda dan biru. Seri. Nggak boleh tak lempar ya. Kenapa kalau kita bilang stop harus udah bagi suara dulu. Yakin? Nomor buka. Kok yang kus-kusin deh? Kiwi kok. Berarti apa? Senang. Oh, Alhamdulillah. Buka itunya maskernya, beritahu lihat tulisannya. Oke. Coba bacain kalimatnya pakai yang senang. Harus senang ya. Senyum di dalam tuh. Boleh? Makan bakso itu enak pedas-pedas ya. Kurang menjiwai. Makan bakso itu enak pedas-pedas ya. Oke, udah belum? Udah, oke. Mau berapa? Berapa ya, Ibu? Jangan berbeda tuh, Bon. Mau berapa? Udah? Terakhir, tanya jawab lagi terakhirnya. Oke, lagu Cicak-Cicak Dinding apa semua kan? Oke, yang Cicak-Cicak Dinding ini kita ulang terakhir. Mana pennya tadi? Tadi tahu mana? Oke, nyanyi lagu Cicak-Cicak Dinding 1, 2, 3. Cicak-cicak dinding, diam-diam merayap, datang seekor anjing. Maju. Oke, itu sudah pulang. Udah yakin? Terus kan? Buka maskernya. Terus kan? Ekspresinya apa? Sedih. Itunya kata-katanya? Kepercayaan diri itu dibutuhkan dalam hidup. Sedih. Apa ya yang sedih? Mau nangis nggak apa? Kalau sedih ya? Percayaan diri itu dibutuhkan dalam hidup. Oke, udah.
menghayati sedihnya tadi, sumpah menghayati kali. Apa tadi bilang? Percaya diri itu Kepercayaan diri itu sangat berguna dalam hidup. Oke, esensinya sedih gitu, cocok kali sumpah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi lagi. Materi yang akan kita bahas adalah manfaat dalam kepercayaan diri. Ibu minta anaknya bacakan yang depan, bacakan. Bacakan dari depan. Satu, dapat menjadikan kita seseorang yang menghargai waktu. Oke. Dua, hidup kita akan terkontrol jika kita memiliki manajemen hidup yang baik. Tiga, memiliki pemandangan hidup yang luas tentang bagaimana kita nantinya. Oke. Nah, pertama kita akan menjadi seorang yang menghargai waktu. Misalnya itu kalau misalnya kita bisa percaya diri, kita akan bisa mengeksplor dunia luar dengan rasa percaya diri kita. Kalau kita percaya diri kita keluar, kita jalan-jalan kemana-mana, kita bisa punya teman yang bagus, kita bisa menghargai waktu. Karena waktu itu bisa berulang nggak sih? Tidak. Bisa nggak sih kita balik ke yang kemarin? Tidak. Bisa nggak? Bisa nggak kita kembali ke awal-awal kita baru lahir? Bisa nggak? Tidak. Jadi waktu itu sangat Jadi lalui hari ini dengan rasa percaya Diri. Otomatis hidup kita akan menyenangkan. Senang nggak sih kalau kita bisa bergaul, disukai orang dan segala macamnya? Nah. Oke, selanjutnya hidup kita akan terkontrol, kita memiliki manajemen hidup yang baik, kemudian memiliki pandangan hidup yang bagaimana kita nantinya. Kayak tadi kalau misalnya kita bisa bergaul dengan dunia luar, kita bisa mengeksplor dunia luar, kita udah tahu, oh aku nanti pasti bakal punya banyak teman, banyak koneksi, sehingga aku bisa mungkin kerja di mana-mana kayak gitu karena teman aku ramai, bisa di mana-mana kan. Tapi kalau kita biasanya di rumah aja, berkembang pasti kita? Tidak. Pasti tergambar pikiran masa depan kita kayak mana? Suram kan? Karena kita di rumah aja, nggak ada yang kita lihat selain tembok rumah. Gitu. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri ada dua, yaitu pertama faktor internal, yang dua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Dalam. Kalau bisa impor berarti kita masukkan diri kita, kayak ekspor kita mengeluarkan, kayak ini berarti internal dari dalam diri kita. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya kepercayaan diri yang berasal dari diri kita sendiri. Pertama, konsep diri, bagaimana kita membangun diri kita sendiri dan bagaimana kita memandang diri kita. Kalau misalnya kita memandang, oh aku ini malu, ya udah pasti kita jadi malu terus. Tapi kalau kita memandang, oh aku pintar, aku riang, pasti kita jadi orang yang pintar, orang yang riang, karena apa yang kita pikirkan dalam diri kita itu yang akan kita tampilkan. Selanjutnya adalah harga diri. Kalau misalnya kita memandang harga diri kita yang tinggi, kita akan punya dibilangnya standar yang tinggi juga. Tapi kalau misalnya kita memandang diri kita rendah, standar diri kita juga akan rendah. Kemudian kondisi fisik. Kalau misalnya kondisi fisik kita bagus, kita misalnya kita nggak sakit ya gitu, kita bisa ceria, kita bisa percaya diri depan orang. Tapi kalau sakit ya udah lemas kan, lemah kayak gitu, udah nggak minat lagi hidup kayak gitu loh. Kemudian pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini Ananda, siapa yang suka nonton film Korea? Siapa yang suka nonton film Korea? Oke, siapa yang pernah nonton film Korea? Hah? Nggak ada yang pernah nonton film Korea? Pernah. Nonton film Korea apa yang pernah ditonton? Oh, Mary. Pernah nonton film Korea tentang pembulian nggak? Belum. Nah, di Korea itu pembulian itu paling marah karena di sana ada sistem diskriminasi, kan misalnya orang yang jelek akan diasingkan, agak agak direndahkan gitu.
Nah, kalau film-film Korea itu pembuliannya luar biasa. Mereka tuh dibully dimulai dari fisik sampai ke psikisnya, kayak dia diasingkan, kemudian dikata-katain segala macamnya, kemudian fisiknya disakiti. Nah, itu termasuk ke pengalaman hidupnya. Pengalaman hidupnya kalau misalnya di awal terlalu sakit kayak gitu, dibully segala macamnya, pasti dia kedepannya akan menganggap orang-orang anggap aku kayak gitu. Jadi kedepannya dia akan tetap jadi orang yang selalu dibully karena dia lemah, sehingga tidak akan pernah tumbuh kepercayaan dirinya. Namun ada juga tipe orang yang ketika dia dibully, dia akan menunjukkan potensi dalam dirinya sehingga dia tidak mau dibully lagi. Nah, itu tergantung dari bagaimana dia menyikapi pengalaman hidupnya itu. Kalau pengalamannya hidupnya dia bisa menyikapi dengan baik, dia akan bisa berkembang. Tapi kalau dia tidak bisa menyikapinya, otomatis dia tetap dalam begitu. Kedua adalah faktor eksternal, itu faktor dari luar. Faktor dari luar diri sendiri. Pertama, pendidikan. Orang akan memiliki kepercayaan diri yang bagus apabila dia memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau misalnya dia udah SMP, udah lewat kan, hampir lewat, kemudian udah SMA, berarti udah keluar lagi. Kemudian udah kuliah, dia bisa ke lebih luar lagi, kayak misalnya luar provinsi, kayak bisa di luar negara, sehingga dia bisa berkembang. Dan pekerjaan, kalau misalnya dia punya pekerjaan yang bagus, otomatis dia akan bisa lebih percaya diri. Dan ada lingkungan dan pengalaman hidup seperti ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, cara menciptakan mindset atau pemikiran dalam meningkatkan kepercayaan diri. Pertama adalah temukan keinginan terbesarnya. Oke, cita-cita Anda pengen jadi apa? Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi guru, pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi apa? Nyanyi. Jadi pengen jadi apa? Penyanyi. Pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi apa di belakang? Dokter. Pengen jadi apa? Polisi. Polisi Ojo. Pengen jadi apa? Polisi. Pengen jadi apa? Polisi. Udah dari hobinya, cita-citanya, bisa jadi geng ya. Nah, teman saya punya cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi penyanyi, penari, segala macamnya. Berarti udah tahu keinginan ke depan pengen jadi apa kan? Nah, harus bisa lebih semangat. Kemudian, membuat planning untuk merealisasikannya, membuat rencana-rencana ke depannya kan. Misalnya itu kita buat kayak apa namanya tuh? Bagan. Aku pengen jadi apa yang harus lakukan. Kemudian bagaimana cara aku melakukannya dan segala macamnya. Kayak misalnya aku pengen kuliah di luar negeri, apa yang harus lakukan? Pertama mungkin dari beasiswa, dia belajar dengan bagus. Kalau misalnya udah di luar negeri, apa yang harus lakukan gitu. Kemudian jujur terhadap diri sendiri. Kayak aku bilang tadi, jangan ikut-ikutan. Jujur sama diri sendiri, kita pengen jadi apa. Kalau misalnya dengar temannya itu tadi pengen jadi dokter, tiba-tiba jadi dokter juga supaya sama temannya. Berarti itu udah membohongi diri sendiri kan? Karena sebenarnya kita bukan mau jadi itu ya kan? Ya enggak? Iya. Ya kan? Selanjutnya, tips untuk mengembangkan percaya diri. Nah, tips-tipsnya adalah yang pertama, berhenti khawatir dengan apa yang lo pikirkan. Masa bodoh aja sama apa yang lo pikirkan. Orang bilang kita itu bodoh, orang bilang kita jelek, orang bilang kita apa, bodoh amat kayak gitu. Kemudian beri penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian kalau misalnya tuh kita bisa menang main volley lah seenggaknya, beri penghargaan. Cukup penghargaan dengan kata-kata, wah kamu hebat, itu udah cukup. Berarti kita udah bisa menghargai diri kita sendiri. Kemudian positive thinking, berpikir positif tentang diri kita. Kemudian gunakan self affirmation. Gunakan self affirmation kayak saya juga tadi, beri penghargaan diri kita dengan kata-kata kita, aku bisa, aku mandiri, kayak gitu. Itu udah kita udah memberi self affirmation buat diri kita sendiri. Dan terbuka terhadap kritik dan saran. Ketika orang bilang
sebagai sebuah apa ya? Patokan sebuah apa dibilangnya? Pokoknya mesti dipakai untuk diri kita sendiri. Kemudian belajar mensyukuri rahmat dari Tuhan, menetapkan tujuan yang realistik, kemudian tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sudah? Udah? 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 Oke, kayaknya kalau udah mau selesai semangat ya. Nah, karena udah mau selesai, ibu minta, kan tadi udah bilang dari awal minta Anda buat menyimpulkan. Berarti simpulkan materi kita yang hari ini, pagi hari ini. Tadi kita bahas tentang apa? Kepercayaan diri. Berarti ibu bisa menyimpulkan apa sih kepercayaan diri, kemudian atau bisa bilang faktor kepercayaan diri apa aja atau apa terserah. Ibu minta dari yang tengah dulu. Tengah simpulkan pembahasan kita siang hari ini. Dari yang belakang. Simpulkan apa itu kepercayaan diri. Simpulkan. Apa itu kepercayaan diri? Apa? Oke, di belakang coba sebutkan kesimpulan dari pembelajaran tentang kepercayaan diri kita tadi. Percaya menjadi diri sendiri, otomatis tidak pantang menyerah. Percaya diri bisa tumbuh diri luar diri maupun diri sendiri. Oke, coba yang di Sapang Cerah Bulan. Nah, coba sebutkan. Percaya diri menjadi diri sendiri, optimis dan tidak pantang menyerah. Oke, yang ini coba kesimpulan dari kepercayaan diri itu apa? Percaya diri berarti berani menjadi diri sendiri, optimis dan tidak pantang menyerah. Kepercayaan diri berasal dari luar atau dalam diri. Oke, berarti semua kesimpulan yang bersama. Pertama, percaya diri adalah berani menjadi diri sendiri. Yang kedua, percaya diri itu bisa berasal dari luar, berasal dari dalam. Nah, karena kita udah selesai, udah bahas. Masih semangat? Masih. Halo yo. Masih semangat? Masih. Atau kita minta lagi, kita maju lagi? Enggak. Tadi kan dia udah acting udah bagus ya gitu kan, mau maju lagi maksudnya. Enggak, oke. Karena pembelajaran kita udah selesai, sebelum ibu sebelum ibu tutup, ibu mau kita kasih self affirmation, kasih penghargaan diri kita sendiri dengan kata aku bisa. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku bisa. Oke, bisa? Tapi udah bisa percaya diri di depannya? Bisa. Kok pas bisa ya telat kayak gitu? Apa? Oke. Udah kayaknya udah capek. Pembelajaran kita udah selesai, materi kita juga selesai. Akan kita tutup pembelajaran kita siang hari ini. Ibu minta maaf apabila ibu ada kesalahan pas pas ibu ngajar atau pas ibu nunjuk kayak gitu kan, ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.